Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak semuanya, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pelajaran kita, pelajaran Sirah Nabawiyah, yang sama-sama kita harus menguasai dan memahaminya supaya kita dapat mengambil hikmahnya dan bisa menjadikannya pembelajaran dan hikmah dan kebijaksanaan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih berkualitas, bertakwa, beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa terus menerus kita berdoa kepada Allah dan berselawat, doa selawat kepada Allah. Rabbana Rabbi zidni ilma, kalau kita sendiri Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya rabbi shalli wa sallimu taslima. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berselawat, adanya selawat itu dinaungi lah kita oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak mungkin keberkahan dan kesyafaatan dari Rasulullah akan umatnya yang suka berselawat, yang selalu berselawat setiap harinya, mendapatkan kebaikan-kebaikan di segala arah dan sisinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai semuanya, tetap semangat, selalu kita harus semangat, tidak boleh nggak ada semangat, karena umat Islam adalah umat yang kuat. Umat Islam harus umat yang penuh dengan semangat, kekuatan, kepintaran dan kehebatan, insyaallah ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, abang dan kakak semuanya, kali ini kita belajar tentang apa? Oke, sebelumnya, karena kemarin bapak ada minta sebelum UTS itu, ingat, sebelum UTS ada bapak minta tolong jelaskan fungsi atau kontribusi Nabi Muhammad, ya kan, ada di bagaimana peran dan kontribusi Nabi Muhammad Rasulullah Sayyiduna Muhammad, Habibuna Muhammad itu, Habibuna Nabiuna Muhammad, bagaimana sumbangsi, bagaimana kehebatan baginda Nabi di kota Madinah, di pembangunan ekonominya, menghapuskan riba, kezaliman, pertahanan, kemudian pertaniannya, militernya, sosial itu bagaimana kehebatan Rasulullah menyatukan, mendamaikan semua suku yang ada di Madinah, terutama mendamaikan orang-orang yang hijrah atau muhajir, kaum muhajirin itu yang ditopang dan dinaungi atau diasuh oleh kaum Ansor, ya kan, yang diayomi oleh kaum Ansor, karena mereka di Mekah tidak ada lagi barangnya atau harta bendanya, mengungsi, istilahnya berhijrah ke kota Madinah tanpa ada membawa apapun, hanya sekedarnya saja perbekalan, lalu kemudian dibantu oleh kaum Ansor. Itu kaum Ansor, kemudian kaum Yahudi yang ada di Madinah pun tetap Rasulullah berikan kesempatan, kebebasan, tapi harus membayar pajak. Begitu juga dengan kaum orang-orang yang belum beriman atau orang kafir di kota Madinah. Tapi kebanyakan sudah beriman, lama-lama akhirnya satu Madinah beriman, tapi belum di awalnya masih beberapa. Oke, itulah salah satu kontribusi dari Nabi Muhammad di kota Madinah. Setelah kita memahami itu, maka peristiwa-peristiwa yang ada di kota Madinah itu, selain tadinya Rasulullah membangun Masjid Nabawi, pusat umat Islam, di dalam masjid itu semuanya bisa kita kerjakan, ya kan? Dan itulah seharusnya fungsi masjid, bukan hanya untuk ibadah tapi untuk berdiskusi, untuk membahas tentang masalah ekonomi umat, untuk menggerakkan ekonomi umat, membahas tentang politik, tapi bukan politik yang keji, bukan politik yang licik. Adalah juga dalam masjid itu berdiskusi tentang kehidupan sosial, tentang peperangan, bahkan strategi perang Rasulullah. Di masjid itulah pusat semua kegiatan umat Islam pada saat Rasulullah hidup, dan juga mungkin di masa-masa khalifah. Ada namanya Baitul Hikmah, kemudian Baitul Mal, cikal bakal yang sekarang diistilahkan dengan bank, tempat kita menabung. Ya, itulah dia kehebatan baginda Rasulullah di kota Madinah. Setelah membangun masjid, menyatukan sama umat Islam, kemudian memberikan kontribusi pemahaman bagaimana etika dan tata cara kita bertransaksi, berekonomi,
jujur, kerjasama, saling tolong menolong, ya kan? Kemudian bekerja sama itu antara ilmu pengetahuan, saling membantu, saling memberikan wawasan ilmu pengetahuan, pemahaman. Kemudian siapa yang butuh modal diberikan peminjaman, tapi tidak dengan riba atau tidak dengan bunga, gitu dia istilahnya. Jadi bagi hasil. Oke, itulah yang diajarkan baginda Rasulullah. Nah, di antara peristiwa-peristiwa pentingnya ada di kota Madinah, selain tadi yang Bapak sebutkan tadi, keadaan-keadaan kehebatan Rasulullah dalam bidang yang tadi itu, lalu kemudian ada satu kajian yang penting di kota Madinah, yaitu bagaimana baginda Rasulullah SAW mendidik umat Islam, mengajarkan umat Islam untuk menjadi kuat, karena itu harus dan itu adalah tujuan utama dari kita umat Islam. Bagaimana caranya Rasulullah mendidik umat Islam secara militer? Yaitu dengan melatih dan mewajibkan kita umat Islam untuk bisa memanah, untuk bisa berenang, untuk bisa berkuda. Nah, itulah keterampilan yang harus dimiliki supaya umat Islam kuat, bukan hanya kuat fisiknya, juga harus melatih kecerdasannya, kepintarannya, juga keimanannya, kekuatan keimanan, keyakinan kepada Allah, beribadah terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itulah tadi dari militer. Setelah umat Islam kuat, karena takut-takutnya dikhawatirkan ya, Rasulullah mengkhawatirkan nanti ada perang Badar itu diserang umat Islam gitu kan. Nah, nanti ada kita masuk ke dalam peperangan, perang Ghazwah, yaitu yang diikuti Rasulullah, itu terjadi di Sumur Badar. Nah, inilah nanti tugasnya kan, yang Bapak minta tulis kronologisnya. Jadi di dalam perang Badar itu Rasulullah ikut menghadapi kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Tapi keadaannya, peristiwanya, tempatnya itu ada di Sumur Badar, di Sumur Badar. Nah, ada di dekat itu ada nama sumur, dan nama sumur itu Sumur Badar. Makanya disebut Ghazwatul Badar. Artinya adalah perang Badar. Badar War ya kan? Bukan Civil War. Itu film apa itu? Badar War. Perang Badar ini perang yang menentukan momentum umat Islam. Kenapa dibilang momentum? Karena kalau kita kalah di perang Badar ini, umat Islam hilang kekuatannya, umat Islam akan habis binasa, terus diserang orang kafir, digenjot. Apalagi kita baru-baru saja memulai peradaban ini. Ini terjadi di tahun kedua Nabi Muhammad ada di kota Madinah, tahun kedua Hijriah. Jadi masih kekuatan kita masih belum hebat. Kalau orang kafir udah biasa, orang itu udah punya persenjataan, harta, kudanya aja banyak. Orang itu membawa 700 kuda si perang Badar ini. Jadi di dalam perang Badar ini ada 700 kuda yang disediakan oleh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Sofyan. Ini adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah panglimanya atau jenderal mereka. Jadi pasukan orang kafir ini ada 1000. Ada 1000 pasukan melawan pasukan umat Islam cuma 313. Pasukan umat Islam cuma 313. Bayangkan, abad dan kakak 313 ini harus melawan 1000. Berarti satu orang harus membunuh atau melawan menghadapi 30 musuh gitu kan. Jadi bagaimana kekuatannya? Maka Rasulullah mengatakan, bangkitlah, kuatkanlah ilmumu, kuatkanlah semangatmu umat Islam. Minta kepada Allah ketika kita meninggal, iskaliman awmud syahidan, kata Rasulullah SAW, untuk menyemangati pasukan-pasukan Islam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW semuanya. Oke, walaupun kita sedikit alat perangnya, pedangnya, senjatanya, tapi semangat umat Islam jihadnya itu kenapa? Karena Rasulullah, kalau kau meninggal, kalau kalian ini meninggal, kalian langsung masuk surga, bidadari yang akan mengawal kalian, akan menyambut kalian ke dalam surga, membawa arwah kalian terus ke surga tanpa ada dihisab. Itulah semangat yang diteguhkan oleh Rasulullah. Kemudian kalau kita menang, kita akan meneguhkan ajaran Islam di bumi Allah ini, di kota Mekah, di kota Madinah, di seluruh jazirah Arab, bahkan sampai seluruh dunia. Insya Allah, kata Rasulullah, meyakinkan sahabat-sahabatnya semuanya yang ada di kota Madinah, sehingga tidak ada satupun sahabat yang ragu, sahabat yang pesimis, sahabat yang nggak tahu bagaimana caranya untuk menangkan ini. Tapi memang terus berusaha mempelajari strategi perang itu, berusaha mengasah skill memanahnya, pedang-pedangnya, bela dirinya dan sebagainya, supaya bisa nanti menghadapi sebanyak-banyaknya musuh orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tadi, yang ada di situ Abu Sofyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Mossad dan Abu lainnya. Abu Janda jangan, itu bahaya ya kan.
Itulah dia, umat Islam harus kuat, umat Islam harus hebat. Bagaimana ketika tadi orang kafir ini harus dibunuh? Jadi kayak satu pasukan ini, misalnya Bang Alde ini kan, Bang Okto, Bang Arkan, Baraka, Bang Azam, Azam 1, Azam 2, Bang Asya, Bang Akil. Bang Akil harus membunuh ini semua ini. Al-Farizi, Jason, ya kan, Bang Asa, semuanya, Bang Hawari harus menyerang ini semua harus satu orang kalau bisa membunuh 10 atau 20 umat Islam yang harus diperangi, harus dihajar. Ini kan dia perang Badar yang betul-betul harus kita lawan umat orang kafir itu, karena mereka mau membunuh umat Islam di luar. Mereka ingin menghancurkan agama ini, sehingga kata Rasulullah tidak ada lagi jalan pilihan, tidak ada lagi option atau solusi selain untuk melawan mereka head to head, face to face, dengan peperangan, dengan mengangkat pedang, dengan mengangkat senjata. Itulah jalan keluar yang harus ditempuh umat Islam. Kalau memang umat Islam sudah diinjak, umat Islam tidak lagi bisa punya harga diri, tidak bisa punya kebebasan untuk melaksanakan ibadahnya, kegiatannya, apa yang terjadi? Kalau umat Islam tidak bisa lagi untuk menyembah Allah ke masjid misalnya, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Jadi kata Rasulullah, kalau itu sudah terjadi, kalau memang kita sudah dipersulit, sudah ditindas, dizalimi, maka kita harus mengatakan satu kata, yaitu lawan. Kita harus melawan. Kita bukan membenci presidennya, kita membenci kezalimannya, kita tidak menyukai kesewenang-wenangannya, kerakusannya. Itulah yang harus kita lawan. Bukan mesti harus menjatuhkan, karena kita benci sosoknya, kita jatuhkan. Tidak boleh seperti itu ya. Itulah peristiwa perang Badar yang terjadi di mana? Di sumur Badar, di perbatasan antara Mekah dan Madinah. Ada namanya daerah Badar, atau di situ ada satu sumur disebut sumur Badar. Disitulah terjadinya atau berlangsungnya peristiwa perang Badar antara umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri, Rasulullah panglimanya. Di sampingnya ada Ali bin Abi Thalib, tentunya Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman itu adalah orang yang donaturnya, memberikan sumbangannya. Lalu melawan orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000. Wah, ada yang bilang 900, ada yang bilang 1000. Umat Islam 313. Lalu kuda-kudanya tidak selalu pasti. Tapi umat Islam ini bukan hanya 313, ini hanya hitungan dunianya saja, hitungan kitanya saja. Sebenarnya umat Islam ini bisa hampir 3000. Kenapa? Karena di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah Badar ini, nanti kita akan merasakan atau kita dengar dari ulama bahwa ada pasukan lain selain orang beriman mukminin ini, sahabat-sahabat yang masuk dalam perang itu. Siapa namanya? Atau siapa? Apa itu? Apa pasukan apa itu? Pasukan yang bagaimana itu? Ialah pasukan malaikatullah Ta'ala. Malaikat Allah yang masuk, malaikat Allah yang membantu umat Islam memenangkan kemenangan yang gilang gemilang, yaitu perang Badar. Sama seperti ketika umat Islam yang ada di Indonesia, kita semua ini memenangkan peperangan melawan penjajah Belanda, Jepang. Semua ratusan tahun kita dijajah, kemudian dijajah kembali, akhirnya kita bisa menang dan bisa merebut kemerdekaan kita Indonesia. Itulah dia kemerdekaan yang harus kita jaga dan kemenangan yang harus kita syukuri di perang Badar ini. Bagaimana abang dan kakak? Nah Pak, ada pertanyaan lagi nih. Pak, gimana Pak? Perang Badar itu kan Pak, kok bisa kita menang? Logikanya dari mana Pak? Perang Badar itu bisa dapat kemenangannya. Makanya kata Allah, intan surullah yang surukum wajtabin damakum. Kalau kita memang menolong agama Allah, kalau kita memang ingin menegakkan ajaran Islam, untuk menegakkan, untuk mensyiarkan nilai-nilai keislaman syariatullah, pasti akan Allah bantu, akan Allah tolong. Maka itu jangan takut sekalipun apabila kita mengatakan kebenaran, kebaikan, tapi harus ada tekniknya, metodenya, dengan lemah lembut, dengan perlahan-lahan, dengan sesuai dengan bijaksana dan kema'rufan. Oke.
orang Badar itu tadi ya. Enggaknya, tapi logikanya kalau memang mau dipahami ya perang Badar itu tadi ada malaikat yang membantu selain dengan semangat dari para sahabat yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga kalaupun wafat ia meninggal dalam keadaan syahid. Kalau kita tahu syahid itu langsung bisa masuk surga ketika kita bisa wafat dalam keadaan syahid, baik itu ibu yang sedang hamil kemudian ia meninggal wafat, ibu itu dalam keadaan syahid wafat. Nah, kalau kita belajar meninggal dalam keadaan tapi jangan sampai lah ya kan. Tapi kalau meninggal dalam keadaan belajar dari mau pergi ke sekolah atau pas lagi pulang dari sekolah meninggal di jalan, syahid langsung. Nggak usah lagi maksudnya kalau syahid yang itu boleh harus dimandikan, tapi kalau syahidnya syahid karena peperangan, syahid karena berdarah untuk membela, membunuh orang kafir Quraisy atau orang-orang yang menzalimi agama Islam, maka badannya atau kainnya atau bajunya itu tidak usah diganti, langsung dikuburkan, karena nanti kain itu yang berdarah itu, baju itu baju abang-abang yang meninggal karena berjihad di fisabilillah tadi, karena peperangan tadi, ya kan? Contoh ketika masa kemerdekaan tadi, si syahidnya itu nggak usah dimandikan, itulah nanti bajunya itu, seragamnya itu, jubahnya itu yang menjadi saksi di akhirat nanti kalau ia adalah seorang syahid yang langsung tanpa hisab masuk ke dalam surga Allah. Itulah kalimatnya minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Orang yang soleh itu masih dikala di bawah orang-orang yang syahid, karena syahid itu betul-betul mengorbankan segala harta dan jiwanya, mengorbankan semua yang ia miliki hanya untuk memperjuangkan dan mempertahankan keagungan agama Allah ataupun mempertahankan bumi pertiwi negaranya, tanah lahirnya. Karena ketika tanah lahir itu juga kita bela, karena kan di situ kita bisa melaksanakan sesuatu hukum syariat atau ajaran Islam. Jadi ketika kita membela Indonesia juga sama juga membela Islam, karena di dalam agama itu nanti ada ajaran-ajaran Islam yang akan diterapkan atau nilai-nilainya. Nah, makanya perang Badar itu penting sekali. Nanti di perang Uhud memang kita kalah karena ada pelajaran-pelajaran yang ada kayak seperti kerakusan atau ketidaktaatan juga, dan buta terhadap dunia. Buta terhadap dunia itu maksudnya apa Pak? Ya karena umat Islam dipancing oleh harta, oleh orang kafir Quraisy, harta perang itu emas-emas dalam satu satu tong gitu ya kan, emas banyak ya kan, dalam satu tas ya kan, kita buat masukkan emas supaya diletakkan, pura-pura orang kafir itu ketakutan, emasnya diletakkan di padang pasir itu di tengah peperangan. Akhirnya orang-orang yang pasukan memanah turun karena mau mengambil harta rampasan emas itu. Akhirnya harusnya ada pasukan memanah yang menjaga pasukan di bawah, pasukan darat, tidak ada atau tinggal sedikit. Akhirnya umat Islam kalah, hampirlah terbunuh baginda Rasulullah SAW di Bukit Uhud itu. Itu termasuk peristiwa yang sangat menyedihkan juga, selain peristiwa di mana baginda Rasulullah dilempari batu di mana? Di Taif. Tapi Rasulullah terus memaafkan. Dan Rasulullah di kota Madinah ini dia tidak membangun jembatan, membangun jalan tol atau bangunan-bangunan lainnya, gitu kan. Yang dibangun Rasulullah paling penting adalah akhlak, keimanan, adab, apalagi kedisiplinan, ketakwaan kepada Allah. Itu yang dibangun baginda Rasulullah di luar, baru kemudian dibangunlah fasilitas-fasilitas lainnya. Nah kan, bagaimana memberikan contoh teladan pemimpin itu, integritas, kejujuran, keberanian, juga keuletan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh pemimpin paling tidak mendekati baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jauhkan Allahumma sunna minal qaumil zalimin min qaumil munafikin. Jauhkan kami dari pemimpin, dari orang-orang yang munafik maupun orang-orang yang zalim, terutama menzalimi umat Islam semuanya.
Oke abang dan kakak semuanya, itulah kenapa umat Islam harus menjadi umat yang kuat. Kita harus terus belajar, kita tidak boleh lemah. Kita harus betul-betul melatih fisik kita, melatih akal kita terus tanpa henti-hentinya. Setiap hari terus menerus, tidak boleh kita lengah sehingga kita bisa nanti disusul atau bisa dikuasai oleh orang asing dan asing itu. Oke, maka di perang Badar ini sebenarnya Nabi sebenarnya tidak mau berperang, tidak ingin melaksanakan perang ini. Tapi ya mau gimana lagi kan gitu. Kalau memang masih bisa ditempuh dengan komunikasi, dengan kita berunding, dengan berkompromi, diskusi, ya boleh bisa. Tapi kalau tidak bisa lagi, maka ya mau nggak mau perang. Maka di dalam buku kita bisa lihat ayatnya Al-Hajj ayat 39, itulah ayat yang mengizinkan akhirnya ya udah bolehlah kita berperang. Dan berperangan itu pun sebenarnya jalan terakhir kan. Kenapa Pak? Kok bahkan apa perangin aja biar orang itu habis semua. Orang kafir itu yang membenci umat Islam itu biar terbunuh semuanya. Ya nggak boleh gitu juga. Kenapa? Karena ketika kita membenci orang lain, kita kan sebenarnya kan kata Allah kita nggak boleh menyakiti sesama manusia. Sedangkan menyakiti hewan atau tumbuhan saja tidak boleh, ya kan? Apalagi ketika menzalimi, menyakiti, membunuh sesama manusia. Satu kali kita membunuh manusia itu kayak membunuh seluruhnya. Ya kayak gitulah susah zalimnya atau bahayanya. Alhamdulillah selesai sudah kita kajian kali ini tentang peperangan. Maka dalam Islam kita ini tidak boleh melaksanakan peperangan. Nabi Muhammad katanya menyiarkan Islam dengan perang itu adalah propaganda, fitnah, hoax untuk menyudutkan kita. Nabi Muhammad dengan kasih sayang, tapi ketika kita dizalimi, ketika kita mau diperangi, mau dibunuh, maka kita harus melawan kembali atau istilahnya dengan counter attack. Kita nggak ofensif membunuh, menyerang, menghabisi nggak. Tapi ketika kita yang disakiti, kita yang udah dibuat sulit, dipersulit, maka kita harus melawan kembali. Kita harus mengambil senjata untuk memerangi orang-orang yang ingin memerangi kita. Jadi kita bukan memerangi duluan, tapi kita yang untuk melawan kembali, melawan dan mempertahankan keimanan, harta benda, juga kehormatan kita, termasuk mempertahankan Indonesia. Mudah-mudahan kita terus diberikan Allah keilmuan yang bermanfaat dan keberkahan dimanapun kita berada. Terus-menerus belajar, jadi jangan lupa tugasnya tadi menulis kisah perang Badar ini. Kenapa bisa terjadi perang Badar? Bagaimana keadaannya? Peperangan itu umat Islam dipimpin oleh siapa? Kemudian sebelum perang itu kan ada nanti duel jagoan antara perwakilan umat Islam sama orang kafir, menunjukkan siapa yang paling hebat. Lalu di perang Badar itu Abu Jahal kan meninggal kan? Nah, banyak tokoh, ada beberapa tokoh kafir Quraisy yang meninggal. Nanti di perang Uhud itu akhirnya dibalaskan dendamnya. Abu Jahal itu dibunuh oleh Habsyi. Dibunuh oleh Habsyi ya. Siapa yang dibunuh? Yang ditusuk tombak oleh Habsyi itu yaitu paman Nabi, jenderal kita, jenderal umat Islam, yaitu Asadullah atau singa padang pasir, namanya adalah paman Hamzah, sahabat Hamzah. Itulah yang dibunuh oleh Habsyi akibat dendam meninggalnya Abu Jahal di perang Badar. Oke, mudah-mudahan ya, alhamdulillah Bang. Terus ditulis hikmahnya, apa hikmah dari perang Badar ini? Oke, ini 1 2 3. Oh, kalau kita kalah begini. Terus umat Islam harus berperang untuk apa? Demi apa? Karena apa? Sudah paham ya? Bapak tunggu tugasnya 2 minggu. Ingat, Bapak kasih waktu 2 minggu dan tugasnya ada 2 tadi kan? Tentang kontribusi atau peran atau keadaan Nabi di Madinah, lalu kemudian tentang perang Badar ini. Oke, alhamdulillah sampai sini dulu. Mudah-mudahan terus kita dimudahkan Allah dan diberikan kesembuhan juga kesehatan terus-menerus agar kita bisa terus mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan, juga bisa kembali lagi kita bersekolah bersama-sama, berjumpa kembali untuk menuntut ilmu fi sabilillah, jihad menuntut ilmu, jihad di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.